Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga, yaitu membahas jenis data statistik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa statistik, bagaimana peranannya, bicara tentang statistik deskriptif, bicara statistik inferensial. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, terlebih dahulu kita mengetahui jenis data di dalam statistik. Karena jenis data ini yang nantinya menjadi acuan kita, apakah kita akan menggunakan analisis statistik parametrik ataupun statistik non-parametrik, ya, seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sebelum mengetahui jenis data, terlebih dahulu kita mengerti apa itu data. Data adalah informasi yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek. Syarat data yang baik harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah objektif. Objektif ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah representatif. Representatif ini adalah mewakili. Jadi data yang kita peroleh ini harus mewakili dari populasi. Yang ketiga adalah relevan. Relevan ini adalah data yang kita peroleh ada hubungannya dengan persoalan yang kita bahas. Yang keempat adalah up to date. Data yang didapat adalah data yang baru, bukan data yang lama atau data yang sudah usang. Yang kelima adalah sampling error kecil, di mana kita dalam melakukan penelitian kita harus mengambil tingkat kesalahan atau signifikansi yang kecil. Misalnya ada taraf signifikansi 1%, 5%, ataupun 10%. Nah, kita usahakan ambil sampling error yang kecil seperti itu. Kemudian jenis data itu dibagi menjadi 3. Satu adalah berdasarkan waktu, kemudian ada berdasarkan sifat dan sumbernya. Data berdasarkan sumber itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara pihak ke-1, pihak kedua, dan seterusnya. Sedangkan data berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada data time series dan ada data cross section. Data time series itu adalah data yang didapat berdasarkan urutan waktu. Jadi kita misalnya kita akan mencari tahu prestasi siswa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Jadi urutan waktu. Sedangkan cross section itu adalah data yang didapatkan dalam titik waktu tahun tertentu. Misalnya pada tahun 2023, kita hanya ingin mengetahui prestasi siswa pada tahun 2023. Yang ketiga, data berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang dihasilkan berupa narasi atau deskripsi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh berupa angka yang dihasilkan dari pengukuran ataupun penilaian. Data kuantitatif ini dibagi menjadi 2, yaitu ada data diskrit dan data kontinum. Data diskrit itu adalah data yang dapat dihitung, misalnya jumlah buku, jumlah kendaraan, seperti itu.
Sedangkan data kontinum itu adalah data yang dihasilkan dengan cara mengukur atau diukur. Misalnya prestasi, mengukur prestasi seperti itu. Mengukur tingkat kepuasan. Nah, di sini data diskrit itu terdiri dari data nominal. Sedangkan data kontinum itu terdiri dari data ordinal, interval, dan rasio. Nah, data-data inilah yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bicara jenis data dalam statistik, itu terbagi menjadi 4 seperti tadi yang sudah disampaikan pada sebelumnya. Ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara klasifikasi atau kategorisasi, di mana data ini posisinya setara, tidak bertingkat. Jadi posisi data itu sama. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini data yang diperoleh dengan cara klasifikasi atau kategorisasi, di mana posisi data ini tidak sama atau tidak setara. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data interval adalah data yang diperoleh melalui pengukuran dan menunjukkan jarak antara satu dengan data yang lainnya itu sama. Data yang keempat adalah data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh melalui pengukuran dan di mana mempunyai nilai nol mutlak atau nilai nol absolut. Jadi nol itu berarti tidak ada apa-apa, kosong, seperti itu. Kemudian contoh dari data nominal, misalnya jenis kelamin, karena tadi di depan dijelaskan bahwa data nominal adalah data yang setara, maka jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu sama. Contoh yang lain adalah agama, suku, budaya, maka itu adalah contoh data nominal. Data ordinal, contohnya apa? Data ordinal itu contohnya adalah tingkat ranking, seperti itu. Tingkat kejuaraan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, seperti itu. Contoh data interval adalah apa? Contohnya adalah seperti skor ujian, kemudian temperatur, kemudian ada waktu, kemudian ada tingkat kepuasan. Itu adalah contoh dari interval. Kemudian contoh dari rasio itu seperti apa? Usia. Itu adalah contoh dari rasio. Besarnya gaji itu adalah contoh dari data rasio. Besarnya penghasilan misalnya seperti itu. Nah, demikian jenis-jenis data yang telah kita pelajari. Jadi kita harus mengetahui apakah data kita itu masuk ke dalam data nominal, interval, ordinal, atau rasio. Karena data ini yang nantinya akan memutuskan apakah analisis statistik yang kita gunakan itu menggunakan analisis parametrik ataupun non-parametrik. Demikian, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.